Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita berjumpa kembali membincang masalah pendidikan, terutama pendidikan Islam, yang tentu saja kita akan bicara terkait dengan pendidikan dengan secara teoritik. Untuk membincang masalah ini, tentu kita membuka berbagai referensi atau marojik, terutama referensi yang ditulis dalam bahasa Arab. Ada beberapa buku atau kitab, misalnya ada buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Fauzan, At-Tarbiyah ila akhiri. Ini penting untuk dibaca agar kita mengerti apa sesungguhnya pendidikan dan pendidikan Islam itu. Yang kedua, ada kitab atau buku yang berjudul Usul Tarbiyah Al-Islamiyah, yang ditulis oleh Ustaz Dr. Said Ismail Ali. Seperti ini penting untuk dibaca agar wawasan kita menjadi lebih luas lagi. Ada Usul Tarbiyah, Madkhulu ila Usulit Tarbiyah, yang ditulis oleh Said Ismail Ali juga. Ini merupakan salah satu Al-Mawsu'atul Arabiyatu li Usulit Tarbiyah. Jadi ada ensiklopedia pendidikan. Ini yang membincang dasar-dasar pendidikan, tentu pendidikan Islam. Meskipun ini tidak langsung bicara terkait dengan dasar-dasar pendidikan, tapi justru sudah berbicara masalah al-fiqh tarbawi al-islami. Ini juga penting dibaca agar kita bisa memperluas wawasan kita. Ini juga al-fiqrul tarbawi, ya, yang ditulis oleh 4 orang, Mustafa Abdul Qadir Jada, kemudian Muhammad Abdul Salam, Hanan Atiyah, dan lain sebagainya. Ini penting untuk dibaca. Kemudian ada buku At-Tarbiyatu, Tabi'atuha, Mafhumuha, Tatawuruha, Anwa'uha, Ahamiyatuha, Khosaisuha, Wadaifuha. Ini penting, yang ditulis oleh Ibrahim bin Abdul Aziz. Dan ini menjadi menjadi dasar-dasar ketika kita mau bicara terkait dengan pendidikan. Ada hal yang penting lagi, buku kecil yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Naqib Al-Atas, yang berjudul Konsep Pendidikan dalam Islam, yang diterbitkan oleh Mizan. Ini buku lama, mudah-mudahan di toko buku masih dijual, mungkin edisi baru. Dan masih banyak lagi buku-buku yang lain yang perlu sahabat-sahabat baca untuk mengarungi, memahami, dan menganalisis konsep tentang pendidikan Islam ini. Kalau kita lihat, ilmu pendidikan Islam ini ada 3 kata yang membentuk istilah itu: ilmu, pendidikan, dan Islam. Nah, ilmu ini dibicarakan di buku Ustaz Muhammad Naqib Al-Atas, Konsep Pendidikan Islam. Apa ilmu itu? Ilmu itu, kata beliau, usulu maknan au suratu syai'i fi nafsi. Jadi ilmu itu ada 2, kata beliau, cara mendapatkannya. Yang pertama adalah usulu maknan au suratu syai'i fi nafsi. Sampainya atau usulnya
eh, ilmu itu adalah kedatangan atau husul, datangnya sesuatu ya, atau suatu objek pengetahuan di dalam jiwa. Yang kedua, wusulun nafsi ila mana syai'i, yaitu sampainya jiwa pada makna suatu atau objek pengetahuan. Kalau kita mengikuti pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ini, maka pengetahuan itu ada dua cara memperolehnya, yaitu husulu maknan au suratu syai'i bin nafsi, yang kedua adalah husulun nafsi ila makna syai'i. Pengetahuan itu adalah datangnya pengertian ke dalam jiwa kita, datangnya pengertian atau gambar sesuatu ke dalam jiwa kita, berarti ini adalah pemberian. Memang ada ilmu yang manusia tidak perlu usaha, tetapi datang kepada jiwanya. Tetapi ada juga ilmu yang harus usaha, wusul nafsi ila mana syai', sampainya jiwa kepada arti dari sesuatu. Nah, menengok dari ini, maka sungguhnya ketika kita bicara terkait dengan IP, maka kita bisa menggunakan dua metode untuk memperoleh ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, usul, ya. Yang kedua adalah usul. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ilmu itu pengertian atau gambaran tentang sesuatu yang ada di dalam jiwa kita. Kalau ini iya juga, maka sesungguhnya ilmu pendidikan Islam itu bisa diperoleh melalui dua cara tadi. Dan lebih lanjut nanti kita akan lanjutkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.